Halo semua sahabat Ekspor Lidi, sesuai dengan janji saya tadi, yang di grup saya akan sharing lah sama-sama Ekspor Lidi yang saya mainkan saat ini. Itu sekitar baru berjalan 2 bulan yang sekarang. Cuman itu tadi saya hanya masih bermain dalam lokal, jadi saya belum ada bermain ekspor karena itu tadi saya masih belajar, masih mencari celah dan masih mencari gimana caranya bisa memenuhi kuota yang diminta oleh ekspor, karena permintaan ekspor itu sekali impor untuk menghemat biaya paling juga permintaannya sampai 50 ton banyaknya. Nah, ini saya akan share pengalaman saya dalam bermain ekspor lidi. Jadi lidi yang di sini ini adalah lidi kelapa sawit ya. Saya nggak bermain di lidi kelapa dan lainnya. Saya hanya khusus ke lidi sawit. Karena emang posisi saya itu barang ini adalah barang sampah. Istilahnya itu lidi sawit ini emang pelepahnya itu emang dibuang oleh para pemilik kebun sawit. Jadi kita bermain di sini emang tidak ada modal, tinggal kita gimana meyakinkan para petaninya untuk mau join sama kita. Nah, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus mengetahui nih produk yang mau kita itu seperti apa gitu. Jadi kita harus tahu, jangan kita mau ekspor-ekspor tapi kita nggak tahu tuh produk kita apa. Jadi yang untuk bermain ekspor lidi ini itu memiliki ciri-ciri antara lain panjang lidinya itu minimal 90 cm. Dari pangkal sampai ujung itu minimal 90 cm. Nah, dia itu harus kering dan tidak berjamur. Biasanya warnanya itu kuning kecoklatan. Jadi jangan sampai hijau. Kalau hijau itu biasanya dia masih belum kering. Jadi nanti setelah dipotong, langkah-langkahnya itu pelepahnya itu dipotong, daunnya diserut, setelah itu dikeringkan di bawah terik matahari. Itu biasanya minimal 2 sampai 3 hari dikeringkan. Itu dia sudah warnanya kuning kecoklatan. Nah, terus daunnya itu yang gimana yang mau diambil? Itu biasanya minimal pohon-pohon yang sudah di atas 5 tahun. Jadi jangan yang di bawah 2 tahun karena dia kecapannya masih pendek-pendek. Nah, jadi kalau bisa di atas 5 tahun. Terus yang ketiga, saya kalau yang saya lakukan itu mencari tim partner di mana lokasi yang mau saya turun. Karena kan posisi saya di kota, karena kan susah tuh mencari kalau tiba-tiba orang kota mau nyuruh ke petani itu kan susah. Siapa ya nggak kenal. Jadi saya mencari orang yang ada di situ yang bermain juga di kelapa sawit juga. Jadi dia yang mencari partner-partner. Nah, tinggal saya join sama si teman saya ini. Nanti hasilnya akan kita share sama mereka gitu. Jadi mereka petani itu lebih yakin dengan orang yang sudah ada bermain di situ. Jadi nggak saya langsung terjun ke sana. Jadi saya di balik layar kalau di sini. Saya mencari tim partner untuk mencari petani-petani potensial di daerahnya. Terus setelah mendapatkan partner, kita membentuk kelompok desa di situ. Nah, jadi supaya mereka itu yakin kita buat kelompoknya dan kita tentukan target harus berapa kejarnya. Nah, karena saya masih baru, jadi saya memegang di 2 kecamatan. Jadi kecamatan ini karena baru 2 bulan, saya nggak bisa langsung matok besar dan saya juga masih mencari celah. Kelompoknya itu 1 bulan itu hanya 3 ton 1 bulannya yang kita kejar. Jadi 2 kecamatan itu 6 ton harus dikejar dalam 1 bulan. Nah, karena kalau main serut manual itu menghabiskan banyak waktu, jadi kita modalkan per kelompok desa itu dengan mesin lidi. Nah, karena perbandingannya lumayan. Kalau misalnya manual, itu paling manusia itu bisa paling maksimal itu 10 kilo 1 bulan. Nah, kalau sudah pakai mesin, kalau dia sudah lihai, itu bisa hampir 100 kilo dalam sehari. Jadi, yang saya lakukan itu
bukan yang versi saya ya. Daripada saya menunggu hasil lidinya, ya mereka lama nunggunya. Jadi mereka saya beli daun sawitnya. Jadi mereka masukin sawitnya ke dalam karung, terus kita timbang, cuman harganya 250 per kilo. Nah, karena biasanya 8 kilo daun itu hanya menghasilkan 1 kilogram biji sawit. Nah, makanya berarti kalau perkiraannya berarti sekitar 1.500-an lah kalau emang kita belinya kan. Jadi saya perkirakan saya cuma bisa membeli ke petani harga 250 per kilogram. Nah, ini saya juga itu baru bisa menghasilkan sekitar 6.000 kilogram. Karena saya kejar target 6.000 karena sekali penjemputan itu untuk menghemat transportasi mobilnya muatan 6 ton. Jadi gimana caranya per kecamatan itu saya kejar 3 ton 3 ton. Nah, ini bukan bermaksud mau sombong atau gimana, yang mau sombongin juga gimana gitu kan, nggak terlalu besar. Jadi saya mau share potensi penghasilan selama 1 bulan kemarin. Untuk ini baru bisa menghasilkan 6 ton ya, dengan harga yang dibeli pemain besar itu juga terlalu cukup murah. Setelah diskusi sama tim-tim yang kelompok kita kemarin, ternyata ada yang lebih tinggi lagi bisa ngambil. Nanti bisa lah saya kerjasama sama masnya itu ya. Jadi saya mendapatkan harga dari pemain besar itu di harga 3.900. Nah ini, jadi pengeluaran saya beli dari petani itu di modal 12 juta, 6 ton dikali 8 kilo, karena saya anggap itu ini dikali 250. Jadi untuk modal sawitnya segini, listriknya sekitar 500.000 sebulan. Nah, untuk serutnya saya pakai karyawan. 1 bulan itu 1 juta. Terus perawatan mesin 1 bulan. Terus transportasi itu ini tadi yang mobil untuk datang untuk mengambil itu tadi 50. Terus saya menyediakan 500.000 untuk biar tidak terduga itu, atau ke HP, transport apa untuk beli pulsa dan segala macam itu di sini. Terus ini harga mesin untuk pertama kali, misalnya baru pertama kali saya masukkan ke sini, saya membeli mesin itu harga sekitar 6 juta. Nah, jadi total di 20 juta 950, dan pemasukan karena dia beli di harga 3.900 di 23 juta 400. Jadi potensi keuntungan di 3 juta 450. Itu kalau belum ada mesin, tapi kalau sudah ada mesin ya berarti sekitar 9 jutaan dalam sebulan itu kalau 6 ton. Coba kalau misalnya bisa lebih dari 6 ton, ya kalikan sendiri lah ya. Jadi kekurangan saya saat ini saya baru bermain di 2 kecamatan. Nah, itu insya Allah bulan depan mau tambah 1 kecamatan lagi, bulan depan kecamatan lagi. Jadi semakin banyak kecamatannya yang bermain, ya semakin banyak per bulannya yang bisa kita kirimkan ke pemain besar. Mudah-mudahan kedepannya bisa ekspor. Terus juga mengolah kelompok taninya itu yang masih agak kesulitan karena dari yang ada itu kadang hilang, kadang nggak ada kabar. Nah, itu yang masih kita cari cara gimana cara mereka itu semangat semua. Terus juga dukungan dari pemerintah saat ini masih kurang. Mungkin karena nominalnya masih kecil. Tapi mudah-mudahan kalau misalnya nominal sudah besar dan seluruh desa itu terbantu, mungkin mereka baru melihat mungkin ya. Nah, terus juga masih kurangnya tim kami. Nah, makanya dibentuk grup WhatsApp tadi. Daerah ini memiliki segini, jadi jika membutuhkan 50 ton seperti kontrak yang pernah saya kirimkan itu, nah kita bisa ngambil dari sini, dari sini, dari sini, jadi terpenuhinya cepat gitu, karena permintaan dari luar negeri itu banyak banget. Kitanya yang nggak siap gitu untuk mengumpulkannya. Jadi sayang kalau kita nggak bisa mengejar itu. Mungkin dari itu mungkin bisa saling share ya.